yang lahir baru pasti mengasihi keluarganya. Ada satu titik terang itu. Kita berpindah dari alam maut menuju pada kekekalan. Yes. Amin. Halo guys, selamat datang di online Sunday Service di YC. Sebelum kita mulai ibadah, kita doa dulu. Nggak boleh berdoa pakai topi. Yuk. Bapak yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Bapak kalau hari ini boleh ada karena Tuhan Yesus sungguh baik terhadap kami. Bapak, sebentar kami mau memulai ibadah kami buka hati kami selebar-lebarnya untuk dengar firman Tuhan. Ajar kami Tuhan, bentuk kami Tuhan agar kami berubah seturut firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap diubahkan. Amin. Shalom, selamat datang di online Sunday Service di YC. Mari kita bersama-sama semua memuji nama Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu
Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul
hadirat-Mu Bapa. Kami mau sujud di altar-Mu Tuhan. Kami datang Tuhan, kami mau menyembah-Mu. Bertahtalah Engkau di atas pujian kami. Mari sembah, mari puji. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sembah Tuhan, mari kita puji Tuhan. Dengan segenap hati kita sujud di altarnya. Haleluya, haleluya. Allah yang setia, Allah perkasa, Tuhan kami. Engkau Bapa kami, kami menyembah. Haleluya, glory bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Yang ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Shalom teman-temanku yang terkasih dalam Tuhan. Sebelum kita mulai perenungan firman pada hari ini, mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih buat anugerah Tuhan, terima kasih buat kasih Tuhan. Terima kasih buat kesetiaan Tuhan dan penjagaan Tuhan serta perlindungan Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapak, kalau sebentar kami ingin merenungkan apa yang menjadi kebenaran firman-Mu, apa yang menjadi isi hati-Mu. Biar Tuhan sendiri yang berbicara kepada setiap kami. Tuhan mengurapi mulut lidah bibir hamba-Mu. Tuhan mengurapi setiap kami yang mendengarkan ibadah online ini dimanapun kami berada. Dan kami percaya
bahwa setiap kami akan diubahkan oleh firman-Mu. Kami semua akan dikuatkan oleh firman-Mu. Dan kami semua akan menjadi pribadi yang serupa dengan Kristus. Bahkan setiap kami menjadi anak-anak muda yang diberkati untuk memberkati. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama-Mu yang tunggal Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur dan berterima kasih. Sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Shalom teman-temanku yang terkasih dalam Tuhan, sahabat-sahabat DYC yang saya kasihi. Terima kasih untuk kesempatan di mana saya boleh bersama-sama dengan teman-teman merenungkan apa yang menjadi bagian dan firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih untuk Pastor Fari, terima kasih untuk segenap leaders yang ada, terima kasih untuk pengerja, dan terima kasih untuk setiap jemaat yang memberikan saya kesempatan pada hari ini. Senang sekali saya bisa menyapa teman-teman dan saya bisa berbagi kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Nah teman-teman, hari ini kita akan merenungkan satu bagian dari firman Tuhan yang begitu menarik, menjadi panggilan atas setiap hidup kita sebagai anak-anak muda. Dan tidak dipungkiri bahwa setiap anak-anak muda memang harus menjadi pribadi yang seperti ini. Nah tema kita apa? Tema kita adalah menjadi anak muda yang diberkati untuk memberkati. Saya singkat, diberkati untuk memberkati. Boleh teman-teman ikuti saya, diberkati untuk memberkati. Haleluya. Teman-teman, saya ingin tanya kepada setiap kita, adakah setiap kita yang tidak suka diberkati oleh Tuhan? Atau saya balik pertanyaannya, adakah setiap kita yang suka sekali diberkati oleh Tuhan? Yang berkata bahwa saya suka diberkati oleh Tuhan, boleh lambaikan tangannya, boleh angkat tangannya. Haleluya. Saya juga suka diberkati oleh Tuhan, teman-teman. Dan saya percaya teman-teman semua pasti mengangkat tangan dimanapun teman-teman berada ya. Karena memang kita suka sekali diberkati oleh Tuhan. Kita senang sekali diberkati oleh Tuhan. Dan tidak ada orang yang berkata demikian. Ah, kenapa sih saya mulu yang diberkati Tuhan? Ah, kenapa sih kok Tuhan pemilih saya terus untuk diberkati? Nggak ada kan teman-teman? Pasti semuanya berdoa, Tuhan berkati saya, Tuhan pimpin saya, Tuhan tuntun saya, Tuhan berkati A, berkati B, dan berkati C. Nah teman-teman, ada kabar baik yang luar biasa buat kita semua pada siang hari ini. Dan ternyata Tuhan juga senang, Tuhan juga suka, dan Tuhan yang berinisiatif duluan untuk memberkati setiap kita. Boleh katakan, wow, luar biasa teman-teman. Jadi Tuhan memang yang pertama berinisiatif untuk memberkati kita. Bukan cuma sekedar kita yang senang dan kita yang suka diberkati Tuhan. Tapi ternyata Tuhan yang berinisiatif duluan untuk memberkati setiap kita. Dan Tuhan sangat senang memberkati setiap kita. Mari kita sama-sama buka di dalam kitab Kejadian 1 ayatnya yang ke-28. Saya akan bacakan buat teman-teman sekalian. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Wow teman-teman, ini merupakan sebuah konfirmasi buat kita bahwa sejak manusia diciptakan, Allah yang berinisiatif dulu untuk memberkati setiap mereka. Maka dari itu tidak heran teman-teman bahwa Tuhan senang memberkati. Karena memang Dia yang berinisiatif duluan. Dia suka memberkati setiap kita. Jadi bukan hanya kita yang suka, bukan hanya kita yang senang untuk diberkati Tuhan. Tapi ternyata Tuhan juga berinisiatif. Tuhan juga suka dan Tuhan juga senang untuk memberkati setiap kita. Boleh sama-sama katakan haleluya. Wow, dahsyat ya teman-teman. Tapi pertanyaannya teman-teman, ketika kita sudah diberkati Tuhan, di mana Tuhan memberkati kita dengan sukarela, dengan kesenangannya, apa yang akan kita lakukan dengan berkat tersebut? Apa yang akan kita kerjakan dengan berkat tersebut? Nah, Tuhan ingin agar setiap kita menjadi berkat atas setiap berkat yang sudah Tuhan berikan atas hidup kita. Tuhan gak mau berkat yang Dia kasih kepada kita itu dimakan sendiri, dinikmati sendiri, tanpa dibagi kepada orang lain teman-teman. Karena memang itu adalah panggilan dan juga perintah yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Nah kita bisa lihat teman-teman, salah satu tokoh Alkitab yang diberkati Tuhan luar biasa, tapi Tuhan juga ingin agar dia menjadi berkat buat orang lain. Kita akan lihat sama-sama teman-teman di dalam Kejadian 12 ayat yang kedua. Siapa dia? Abraham.
Abraham, teman-teman. Mari kita sama-sama baca Kejadian 12 ayat yang kedua. Dikatakan bahwa aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau. Jadi Tuhan berkata kepada Abraham, Abraham, aku yang berinisiatif memberkati engkau. Aku yang duluan nih bakal berkati engkau. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan akan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, teman-teman. Wow, luar biasa. Dan dikatakan di sana engkau akan menjadi berkat. Teman-teman, pertanyaannya, kalau tidak ada kalimat terakhir, mungkin tidak ada kata Tuhan akan memberkati. Kalau tidak ada kata engkau menjadi berkat, buat apa Tuhan memberkati teman-teman dan saya? Buat apa Tuhan memberkati Abraham pada saat itu kalau dia tidak menjalankan fungsi dan panggilannya sebagai berkat bagi banyak orang? Nah teman-teman, hal ini menunjukkan bahwa Tuhan yang berinisiatif untuk memberkati manusia dan Tuhan ingin sekali agar setiap manusia menyalurkan berkat itu kepada orang lain. Sehingga kita dikatakan menjadi berkat buat banyak orang. Teman-teman dan saya diberkati untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Diberkati untuk memberkati. Nah teman-teman, mari kita sama-sama lihat. Di dalam 1 Petrus 3 ayatnya yang ke-9. Dikatakan di sana teman-teman, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati. Sama-sama katakan, hendaklah kamu memberkati. Sama-sama katakan, hendaklah saya memberkati. Amin. Karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Teman-teman boleh ikuti saya. Hendaklah saya memberkati, karena untuk itulah saya dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Nah teman-teman, kita harus ingat, alasan dan tujuan Tuhan memberkati setiap kita adalah supaya kita bisa menyalurkan setiap berkat itu kepada orang-orang yang membutuhkan. Alasan Tuhan memberkati teman-teman dan saya adalah supaya kita memberkati orang-orang di sekitar kita, teman-teman. Sehingga kita menjalankan fungsi dan panggilan Allah itu. Setiap kita dipanggil untuk menjadi berkat. Karena untuk itulah kita memberkati orang lain. Jadi panggilannya ini luar biasa banget, teman-teman. Panggilannya adalah untuk diberkati dan untuk memberkati. Wow, luar biasa. Seberapa teman-teman yang excited ketika mendengar setiap kita dipanggil untuk diberkati dan juga untuk memberkati orang lain. Boleh angkat tangannya, boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Dia dahsyat teman-teman. Dia luar biasa. Nah sekarang pertanyaannya, mungkin ada yang berkata demikian. Tapi saya ini justru sedang butuh pertolongan. Saya ini justru sedang membutuhkan perkenanan. Saya sedang membutuhkan berkat. Nah teman-teman, Tuhan itu tidak memberkati dan tidak meminta kita untuk memberkati orang lain hanya sekedar materi. Ada beberapa berkat yang Tuhan berikan. Setidaknya teman-teman, saya akan membagikan ada 4 jenis berkat yang kita bisa sama-sama renungkan dan kita bisa bagikan kepada orang lain. Berkat yang pertama adalah berkat jasmani. Berkat jasmani ini merupakan berkat kesehatan, lalu berkat nafas hidup, berkat tenaga, ya. Lalu juga ada kelengkapan tubuh yang kita punya, waktu yang kita punya, teman-teman. Ini adalah berkat dari Tuhan. Jadi kalau setiap kita bisa sehat hari ini, setiap kita masih punya tenaga untuk minum, untuk jalan, untuk kerja, untuk sekolah, untuk fokus, konsentrasi, kita itu masih diberkati oleh Tuhan. Dan kita bisa berbagi kepada orang lain. Bagikan tenaga itu untuk orang-orang yang membutuhkan. Kalau memang butuh pertolongan untuk dibantu secara tenaga, kita bisa bantu teman-teman. Kalau di dalam pelayanan membutuhkan tenaga kita, bantu dengan sekuat hati. Berkati gereja, berkati pelayan Tuhan, berkati pelayanan Tuhan. Berkati orang-orang di sekitar kita dengan berkat jasmani yang kita miliki. Nah teman-teman, yang kedua, berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kita adalah berkat jiwani. Boleh sama-sama katakan berkat jiwani. Berkat jiwani itu apa teman-teman? Berkat jiwani adalah sebuah berkat yang Tuhan berikan berupa hikmat. Hikmat pikiran kita, perasaan kita, keinginan kita, kehendak kita teman-teman. Kita bisa merasakan perasaan bahagia,
kita bisa berempati kepada orang lain. Itu satu berkat yang luar biasa, teman-teman. Diberikan kepada setiap kita, supaya kita bisa berbagi untuk orang lain. Mungkin kita nggak bisa kasih tenaga buat orang lain, tapi kita bisa memberikan hati, bisa memberikan pikiran, bisa memberikan tenaga, bisa memberikan waktu dan telinga kita untuk mendengar dan berempati kepada teman kita. Untuk mendengar dan mengerti orang tua kita. Untuk mendengar dan mengerti orang-orang yang sedang dalam kesulitan. Ada berkat jiwani, kita bisa punya hikmat. Bahkan teman-teman yang dikaruniai dengan ilmu pengetahuan, kepintaran, itu berkat dari Tuhan, teman-teman. Kuliah, sekolah, dapat ilmu pengetahuan, itu bisa jadi berkat buat banyak orang. Kita bisa bagikan, teman-teman. Yang suka video, yang suka editing, mungkin yang sekolah PR, mungkin yang sekolah manajemen, akuntansi, dan lain sebagainya. Kita bisa menjadi berkat dengan ilmu pengetahuan yang kita miliki. Jadi jangan berkata kita tidak bisa menjadi berkat. Atau jangan berkata saya tidak punya berkat. Saya tidak diberkati Tuhan. No. Banyak yang berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, teman-teman, berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kita adalah berupa berkat materi. Nah, ini berkat materi. Berkat materi itu bicara soal apa? Uang kita, pekerjaan kita, jabatan kita. Lalu mungkin juga teman-teman punya koneksi, ya. Teman-teman punya kenalan. Itu adalah berkat materi, teman-teman. Yang kita miliki supaya kita bisa menjalani kehidupan ini dengan lebih mudah, teman-teman. Nah, kalau setiap kita punya materi yang diberikan lebih oleh Tuhan, kita harus berkati orang-orang yang lain yang kurang. Jangan kita nikmati sendiri. Kita jangan pernah berkata, tunggu saya punya 10 M, baru saya akan berikan 1 M. Baru saya akan berikan 100.000. Enggak pernah, teman-teman. Itu bicara soal hati. Itu bicara soal panggilan. Itu bicara soal kesadaran. Itu bicara soal pemahaman bahwa setiap kita orang-orang yang dipanggil dan dikhususkan untuk memberkati orang lain. Karena kita sudah diberkati oleh Tuhan. Nah, teman-teman, yang keempat, berkat yang kita dapatkan adalah berkat rohani. Berkat rohani, teman-teman. Berkat rohani itu bicara soal apa? Soal keselamatan. Soal Roh Kudus yang Tuhan berikan. Soal akses kita yang bisa langsung berjumpa dan berbicara kepada Tuhan langsung tanpa perantara, teman-teman. Bicara soal bagaimana Tuhan mengurapi setiap kita untuk bisa mengerti tentang kebenaran. Bagaimana juga supaya kita punya karunia-karunia rohani. Itu berkat rohani, teman-teman. Yang kita juga bisa bagikan kepada orang lain. Setidaknya keselamatan yang kita miliki harus kita bagikan kepada orang-orang di sekitar kita. Kita memberkati orang lain dalam hal apa? Rohani. Dengan perkataan kita, kesaksian kita, Injil yang keluar dari mulut kita. Nah, teman-teman, hari ini pertanyaannya, adakah setiap kita ingin menjadi berkat bagi banyak orang? Teman-teman, kita memang tidak bisa memberkati orang lain kalau kita tidak mempunyai sesuatu. Akan tetapi hari ini kita diingatkan bahwa kita punya sesuatu. Tuhan sudah memberkati kita. Berkat jasmani, berkat jiwani, berkat materi, berkat rohani. Dari keempat berkat ini, teman-teman, pasti ada yang kita miliki. Dan kita bisa menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kita. Nah, ada 3 hal, teman-teman, yang kita akan sama-sama renungkan, yang harus kita miliki ketika kita mau jadi berkat buat orang lain. Teman-teman yang berkata, saya mau jadi berkat buat orang lain, boleh lambaikan tangannya, boleh katakan, saya mau. Saya mau. Haleluya. Yang pertama, teman-teman, yang harus kita selalu ingat adalah kita harus jaga hati. Katakan jaga hati. Kenapa kita harus jaga hati, teman-teman? Seringkali kita tidak mau memberkati orang lain karena kita kesel sama orang lain. Karena kita benci sama orang lain. Karena hati kita sedang marah. Hati kita sedang emosi. Hati kita sedang tersulut oleh kemarahan-kemarahan, dendam-dendam. Sehingga kita tidak mau berbagi berkat buat orang lain. Jadi kita berkata, saya aja begini. Saya aja diperlakukan tidak adil. Ngapain saya berkatin orang lain? Nah, karena apa, teman-teman? Kita tidak jaga hati. Hati kita panas. Hati kita kecewa. Hati kita terluka. Hati kita penuh dengan dendam dan kekesalan. Kita harus jaga hati, teman-teman. Sehingga dengan demikian kita dengan sukarela, kita mengerti bahwa kita ada panggilan untuk memberkati orang lain. Kita bisa berkati orang lain. Di dalam Alkitab dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situ terpancar kehidupan. Nah, teman-teman, kehidupan seperti apa yang mau kita bangun? Kehidupan sebagai orang yang pelit, orang yang kikir,
Orang yang tidak suka membantu, orang yang acuh tak acuh, atau orang yang menjadi berkat buat orang. Orang yang menjadi garam dan terang bagi banyak orang. Orang yang murah hati, orang yang baik, orang yang selalu menolong orang lain. Kehidupan seperti apa? Nah, itu dimulai dari mana? Jaga hati kita, teman-teman. Jangan biarkan ada kekesalan, ada emosi, ada kebencian yang memenuhi hati kita, masuk dalam hati kita, sehingga membuat kita tidak bisa menjadi berkat buat banyak orang. Nah, teman-teman, yang kedua yang harus kita pikirkan dan harus kita renungkan, teman-teman, adalah bahwa setiap kita harus dan jangan menunda untuk berbuat baik, teman-teman. Jadi tadi yang pertama adalah kita harus jaga hati. Jaga hati supaya kita bisa jadi berkat buat orang lain. Nah, yang kedua, jangan menunda untuk melakukan perbuatan baik. Katakan jangan menunda. Katakan saya tidak boleh menunda. Nah, teman-teman, mari kita baca di dalam Amsal 3 ayatnya yang ke-27. Dikatakan di sana, janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Teman-teman, ini perkataan Amsal yang begitu luar biasa. Dikatakan di sana bahwa jangan menahan segala kebaikan dari orang yang berhak menerimanya. Padahal apa, teman-teman? Bukan hanya berhak menerimanya, padahal kita mampu untuk melakukannya. Teman-teman dan saya, kalau kita tahu bahwa kita punya panggilan yang sudah diberkati dan untuk memberkati orang, Tuhan pasti akan memberikan potensi kepada kita untuk memberkati orang lain. Nggak mungkin enggak, teman-teman. Setidaknya dari 4 jenis berkat tadi. Nah, jangan sampai kita tidak melakukannya. Jangan sampai kita tunda-tunda. Kita tahan-tahan, teman-teman. Kita tahan-tahan, kita tunda-tunda, akhirnya membuat kita tidak bisa menjadi berkat buat banyak orang. Di dalam Galatia 6 ayatnya yang ke-10 dikatakan di sana, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita. Jadi kita harus ingat, selama masih ada kesempatan buat kita, teman-teman. Karena menjadi berkat itu berbicara soal kesempatan. Kalau kita tidak memaksimalkan dan tidak menggunakan kesempatan itu dengan baik, hilanglah sudah. Selagi ada kesempatan, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada kawan-kawan kita seiman, teman-teman. Jadi hari ini ambil keputusan, ambil komitmen. Tidak ada kata-kata lagi saya tidak bisa memberkati orang lain. Enggak, teman-teman. Tuhan begitu besar kasihnya kepada kita. Tuhan berinisiatif memberkati setiap kita. Kita harus menjadi berkat buat banyak orang. Ada begitu banyak contoh-contoh di Alkitab yang tadi kita sudah lihat, salah satunya adalah Abraham. Dia diberkati untuk memberkati. Nah, jangan tahan-tahan, teman-teman. Jangan sampai kesempatan itu hilang. Marilah kita memberkati orang dengan apa yang kita miliki hari ini. Haleluya. Teman-teman yang mau berkata, katakan amin. Amin. Nah, teman-teman, yang terakhir adalah kita bisa mulai dengan salah satu cara. Kita bisa memberkati orang dengan salah satu cara. Bagaimana caranya? Kita bisa mulai dengan senyum, sapa, dan tanya. Jadi yang pertama tadi, kita harus jaga hati kita. Jaga hati kita. Supaya jangan ada dendam, kesel, benci, ya, kekesalan, dan lain sebagainya. Yang kedua, jangan tahan-tahan untuk berbuat baik. Jangan tahan-tahan untuk menjadi berkat. Dan yang ketiga, bagaimana caranya? Setidaknya kita bisa mulai dengan senyum, sapa, tanya. Nah, teman-teman, untuk bisa sapa, untuk bisa senyum, itu butuh kekuatan loh, teman-teman. Teman-teman, pernahkah merasa ketika ada orang yang biasanya tersenyum dengan kita, menyapa kita, terus tiba-tiba dia diam aja sama kita. Dia acuh tak acuh. Bagaimana rasanya, teman-teman? Pasti nggak enak ya, teman-teman. Begitupun juga dengan kita. Kita perlu sekali untuk menanyakan kepada orang, senyum orang, sapa orang, supaya mereka semua itu bisa merasakan kasih, bisa merasa diberkati, teman-teman. Bukan merasa dikucilkan, bukan merasa dibenci, teman-teman. Tanya, what can I do for you? Apa yang bisa saya lakukan? Itu adalah satu perbuatan baik yang bisa kita lakukan. Setidaknya senyum, sapa, dan tanya. Teman-teman yang mau melakukan ini boleh sama-sama katakan, yes. Haleluya. Teman-teman, biarlah hari ini kita menjadi pribadi-pribadi anak muda yang diberkati oleh Tuhan dan menjadi berkat buat banyak orang. Ingat bahwa menjadi berkat itu adalah panggilan dari Tuhan. Dan diberkati itu adalah inisiatif dan keinginan Tuhan. Maka dari itu kita harus melakukannya.
Ada 4 berkat yang Tuhan berikan. Berkat jasmani, berkat jiwani, berkat materi, dan berkat rohani. Ini semua harus disalurkan. Dan setidaknya kita harus ingat, kita harus jaga hati. Kita harus jangan sampai kita menunda-nunda perbuatan baik kita. Jangan sampai kita menunda-nunda keinginan kita untuk memberkati orang lain. Dan yang ketiga, mulailah dengan sapa, senyum, dan tanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama tundukkan kepala. Bapak, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu. Dan kalau kami sudah mendengar bahwa Tuhan sendiri yang memanggil setiap kami untuk menjadi berkat buat orang lain. Kami bersyukur kalau Tuhan telah memberkati setiap kami. Tuhan yang berinisiatif untuk memberkati kami. Dan Tuhan senang untuk memberkati kami. Maka dari itu Bapak, biarlah kami juga bisa menjalankan fungsi dan bagian kami. Yaitu menjadi berkat untuk banyak orang. Menjadi alat kepanjangan tangan-Mu. Sedari kami muda, kami sudah dikenal sebagai orang yang memberkati banyak orang. Terima kasih Tuhan, dan ampuni kami kalau kadang-kadang kami sulit untuk memberkati orang. Kami masih memikirkan diri kami sendiri. Kami masih mementingkan ego kami. Kami masih mendahulukan kepentingan dan prioritas kami. Tapi hari ini Roh Kudus tolong setiap kami, sehingga kami boleh menjadi berkat untuk banyak orang. Karena kami mengerti bahwa setiap kami telah diberkati oleh Tuhan terlebih dahulu. Terima kasih Bapak, hamba-Mu menyerahkan setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka beribadah. Biarlah Tuhan selalu menuntun mereka, menyertai mereka, dan memberkati mereka. Dan Tuhan menjaga mereka dengan sempurna. Hamba-Mu selesai berbicara, dan Roh Kudus akan terus menyertai dan berbicara kepada setiap anak-anak-Mu. Teman-teman, diberkatilah oleh Tuhan, dan jadilah berkat oleh karena Tuhan sudah memberkati setiap kita. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus, kami berdoa, mengucap syukur dan berterima kasih. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara diberkati oleh firman Tuhan hari ini. Puji Tuhan, kita berikan kemuliaan buat Tuhan. Terima kasih untuk Pastor Leo yang sudah melayani kami. Dan kita berdoa kiranya Tuhan berkati pelayanannya, Tuhan sertai keluarganya, Tuhan berkati juga usahanya. Dan sobat muda, kita akan menutup ibadah kita pada siang hari ini, dan mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur ya Bapa untuk kasih karunia-Mu, untuk penyertaan-Mu ya Tuhan dalam ibadah hari ini. Kami boleh merasakan bagaimana Engkau hadir dalam kehidupan kami, dalam ibadah kami, dalam puji-pujian yang kami naikkan kepada Engkau, bahkan firman Tuhan yang menguatkan setiap kami ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan buat semuanya. Dan kami mau berdoa Tuhan untuk Pastor Leo. Tuhan berkati beliau, Tuhan sertai langkah kehidupannya, Tuhan berkati usahanya, keluarganya, bahkan pelayanannya. Tuhan pakai beliau ya Tuhan dalam melayani Engkau, supaya begitu banyak anak muda yang semakin mengenal Kristus dalam kehidupan mereka. Bahkan mereka menjadi orang-orang yang seturut dengan firman Tuhan dalam kehidupannya. Dan terima kasih ya Bapak, kalau kami sebentar akan mengakhiri ibadah ini, kami mohon berkat daripada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Anak muda, sobat DYC, angkatlah kedua tanganmu, arahkanlah pikiran dan hatimu, dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari bersama-sama kita katakan amin. Sampai bertemu minggu depan. Kita akan tetap bertemu minggu depan jam 2 sobat muda. Dan sampai bertemu, Tuhan memberkati.